Halo permisa di rumah dan dimanapun kalian berada, kembali lagi di BCC Podcast Baldes Cenat Cenut. Betul banget Kai, balik lagi sama kita berdua nih di BCC Podcast. Masih ingat gak Kai slogan kita tuh kayak gimana? BCC Baldes Cenat Cenut. Daripada kalian pusing sendiri, mending cenat cenut bareng kami. Yeay. Yoi Kai, jadi Kai, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat kontroversial. Tuh. Ya, di bulan Juni kemarin tuh ada unggahan dari salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu lebih tepatnya dari SUMA UI. Dia ngeposting hari perayaan Pride Month nasional. Nah, dia sampai diangkat beritanya sama Tempo, Kompas, CNN, dan lain-lain. Jadi nih, buat yang belum tahu Pride Month itu apa, sedikit informasi. Menurut Tempo, Pride Month adalah perayaan para LGBTQ Kai. Jadi biasanya para LGBT, terus yang pecinta-pecinta homoseksual gitu-gitu merayakan hari kemenangan mereka tuh di bulan Juni. Tuh. Ya, menurut data mereka tuh 9% masyarakat di Indonesia cukup menerima buat mereka merayakan hal-hal seperti tersebut. Iya. Cuman balik lagi kan, jadi masih gedean angka sebaliknya, 91% masyarakat Indonesia juga tidak mendukung adanya LGBT. Nah gitu, jadi topik ini lumayan menarik sih menurut saya. Untuk topik hari ini kita emang pembahasannya agak sensitif ya. Iya. Untuk temanya ini kita adalah Pride Month UI. Berani atau tabu? Oke Kai, di episode kali ini kita nggak sendirian nih Kai. Di sini udah ada teman-teman kita. Boleh perkenalkan dulu Kai. Oke, di sebelah kanan saya ini ada Sela. Di sebelah sini Sela ini adalah kontra untuk bagian dari sudut pandang mahasiswa. Halo Sela, apa kabar? Halo Sela. Halo Galang, Kayla, makasih ya udah diundang. Ya, nah di sampingnya ada Ade. Ade nih perwakilan dari mahasiswa kampus UI. Halo Halo, Ade. Galang, halo Kayla, Halo. terima kasih udah diundang di podcast ini. Selanjutnya di sini ada Marta. Marta ini sebagai netral dari warga masyarakat. Masyarakat umum. Ya, Halo jadi- Marta. Halo Marta. Halo Galang, halo Kayla, makasih ya udah diundang di podcast BCC ini. Untuk membuka episode kali ini nih Kai, kayaknya kita mulai dari pihak yang kontra dulu nih Kai. Boleh. Seru banget nih Kita Kai. langsung aja mulai Ya, kita langsung mulai aja dari Sela dulu nih. Oke, menurut sudut pandang gue yang mengkritik hal ini nih, Ya, itu kan sebenarnya poin utamanya itu ada di nilai norma. benar. Nilai norma Indonesia itu yang pertama kan norma agama. Mereka itu Pride Month UI ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia loh. Tuh. Ya. Iya kan? Terus abis itu banyak dari mayoritas dan masyarakat kita itu sangat sangat bertentangan dengan hal ini karena masih banyak masyarakat dari kita itu tidak memvalidasikan atau membuka ruang publik untuk LGBTQ ini. Iya. Ya benar kan? Terus habis itu makanya nggak heran dari pas postingan itu naik di Instagram tadi Sukma UI ya. Iya, Sukma Itu UI. banyak banget yang ngejudge di komen itu suruh kayak take down atau Caci lah. mencaci maki kayak kok UI begini sih? Iya. Kok UI mendukung ini sih, banyak banget yang itu. Jadi mereka tuh minta take down gitu. Itu juga sebenarnya mencemarkan nama baik alma mater UI Iya. sih yang terkenal banget. Kan siapa yang nggak kenal kampus Universitas Indonesia Iya, kan? ternama di Indonesia. Ternama, Nomor masa satu lah. dukungnya begitu Iya. gitu. Itu enggak banget sih. Ya mungkin kalau disimpulin dari si Sela ini, dia jadi pendapatnya tuh kayak mungkin harusnya sekelas anak UI itu lebih hati-hati lagi nggak sih Iya. kalau buat postingan, Ya benar. bikin Isu. ya isu-isu kayak gitu. Soalnya kan ini sensitif banget ya. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya itu beragama Muslim. Tuh. Ya kan di agama kita tuh kan
nggak mendukung banget gitu penyimpangan kayak gitu. Benar. Mungkin kalau di luar negeri masih bisa diterima, tapi kalau di sini Kayaknya belum jangan tentu, deh. ya kayaknya mending jangan deh. Terus Jangan deh. apalagi kalau buat unggahan-unggahan kayak gitu ya kan harus Oh, hati-hati lagi Hati-hati lah. untuk posting. Benar, takutnya malah jadi bumerang buat kita sendiri, kayak kasusnya Sumawi ini kan Iya. gimana. Jadi mencoreng kampus. Iya benar. Mau baik Pribadi. kampus, atau pribadi. Oke, mungkin segitu dulu dari kita ya. Kita bakal lanjut setelah yang satu Satu ini. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Oke, masih kembali lagi bersama kita di BCC Podcast Baldes Cenat Cenut. Kali ini kita masih membahas oleh topik yang panas banget nih dengan tema Pride Mode UI, berani atau tabu. Oke, mungkin selanjutnya kita tadi kan udah dengar pendapat dari yang Yang kontra tuh ya, kontra. yang sangat mengkritisi, Tuh. menganggap tidak etis lah buat seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia mengunggah hal-hal tersebut. Iya. Nah, sekarang kita minta tanggapannya dari salah satu mahasiswa yang kuliah di kampus Universitas tersebut. itu, Iya. Gimana Adek tanggapannya? Ya, menurut gua sebagai mahasiswa yang tiba-tiba melihat postingan itu, kayak gue juga kaget terhadap Suma UI yang tiba-tiba merayakan hal seperti itu, yang lebih tepatnya ya bertentangan terhadap norma Pancasila di Indonesia ini. Nah, kan karena kegaduhan itu banyaklah media-media massa yang menaikkan berita tersebut. Jadi, Goreng lah. nah benar Iya. sekali. Jadi mencoreng nama baik Almater UI dan Suma UI juga. Ya, benar. Jadi malah jadi bumerang lagi kan buat Betul, UI sangat amat sendiri. bumerang. Pandangan orang juga jadi nggak logis lagi gitu. Iya benar. Tapi menurut pandangan lu gimana deh, di UI itu emang menormalisasi apa gimana? Menurut pandangan gue sendiri nih ya, di lingkungan fakultas gue, di fakultas gue sebenarnya netral, mereka jarang sih jatuhnya yang mendukung LGBT. Nah, kalau di fakultas lain kan kita nggak tahu ya, karena lingkup UI sangat besar. Nah, menurut gue ya mungkin ada tapi tidak kelihatan. Iya. Iya, karena kan nggak mungkin kan Harus ditunjukin. diekspos, Iya, iya. benar sekali seperti itu. Karena Tuh. takut dijudge juga kan Nah, sama bener. teman-teman yang lain. Takut disudut-sudutin lah. Iya. Karena menyimpang kan Dan dia. jadi bahan bullying juga kan. Nah, Sekarang iya. tuh banyak Tuh. banget bullying apalagi di kampus. Wah, Iya. itu parah banget sih. Pasti kalau misalkan sampai ada yang kayak gitu, mungkin kalau misalkan paling parahnya dia benar-benar berhubungan gitu kan, kalau ketahuan wah itu habis sih kayaknya dia bully. Iya, itu Iya, pasti Sama- langsung Ada di DO bullying sih juga kayaknya sih. sih. Iya. Kayaknya nggak cuma satu kampus, satu Iya. Indonesia bakal Satu ngebully. Indonesia pasti ngebully sih. Kampusnya Itu juga. kolom komentarnya rame gitu ya. Iya. Lanjutnya gimana nih dari Mata yang netral? Kan Iya. setelah mendengarkan pro dan kontra. Gimana pendapatnya Marta? Ya, kalau kita ngelihat ya masalah ini dari sudut pandang tengah-tengah yang secara objektif gitu ya. Tuh. Kalau menurut gue tuh ada dua ada dua poin gitu, poin penting yang perlu dibedah di sini. Yang pertama tuh secara substansinya tuh kayak
niat awal Sumaui buat buka ruang diskusi gitu yang bertemakan kemanusiaan. Itu sebenarnya bagus, cuma udah apa ya, punya esensi yang baik gitu ya. Cuman apa ya, cuman kurang komunikasinya gitu loh, jadi kurang komunikasi secara taktisnya gitu. Jadi tuh ngebuat mereka tuh punya momen Pride Month ini yang secara kultural tuh sensitif banget ya di Indonesia. Nggak masuk. Sensitif banget. Terus kayak yang tadinya tuh kita bisa punya apa ya, edukasi, yang harusnya bisa dapat edukasi, malah dapat komentar dari masyarakat gitu tuh. Terus kayak pesan yang mau disampaikan pun jadi tenggelam dalam perdebatan di media sosialnya gitu. Nggak tersampaikan dengan baik. Iya, jadi tuh kayak jadi rame gitu. Terus soal yang kedua tuh tentang respon dari pihak birokrasi di kampusnya gitu. Berharap banget sih bisa ngebahas masalah ini secara internal gitu, secara internal yang sehat dan konstruktif gitu, antara rektorat dan perwakilan dari mahasiswanya gitu. Yang kayak apa ya, jangan dikit-dikit langsung punya langsung kasih sanksi hukum sendiri gitu. Terus kayak atau tindakan tindakan apa sih, kayak gitulah ya intinya. Kalau bisa sih ya diselesaikan secara demokrasi gitu, bisa dimusyawarahkan, jangan. Jadi mahasiswa tuh juga bisa punya suara gitu loh di kampusnya gitu. Benar. Kita juga perlu ngejaga iklim demokrasinya ya kan. Kayak semua mahasiswanya pun dapat berpendapat di ruang publik itu, tapi ya gitu harus tetap bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah disuarakan. Itu sih menurut gua. Gimana kayak seru banget ya. Seru. Jadi makin kesini makin panas nih perdebatannya, benar. pro kontra sama netral. Iya, jadi dari pihak UI-nya begini, dari pihak Iya, yang mahasiswanya kontranya ada begini, dua. dari Iya. tanggapan masyarakat pun berbeda. Oke. Mungkin kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Lu kenapa? Aduh capek banget gua. Haus. Nih minum. But as long as you are with me, there's no place I'd rather. Wih, biar gua jadi seger nih. Lari-lari yuk. I would wait forever. Exalted Isoplan. in the sea. Gain your power. As long as I am with. Bayangkanku beri Oreo untuk si vampir yang menyeramkan. Akan gajah berubah dengan susu segelas. Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkanku beri Oreo, dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beri Oreo.
kembali lagi masih bersama kita BCC Podcast. Terima kasih buat kalian semua yang masih menyaksikan kita. Di sini kita masih dalam perdebatan yang panas banget nih, Lang. Benar. Dengan tema yang sama juga, Pride Month UI. Iya. Berani atau tabu? Oke. Selanjutnya di sini sebelum closing statement, aku mau minta nih untuk dari kalian semua yang pro, kontra, atau netral memberi motivasi tentang masalah ini. Boleh dimulai dari Sela yang kontra. Oke, menurut aku itu perbedaan pendapat itu wajar ya, opini itu wajar. Tapi itu namun menjaga etika dan norma yang ada di Indonesia gitu loh. Etika norma agama itu tuh harus dijaga sih. Iya. Terus selanjutnya dari Ade Rasya, gimana nih motivasinya tentang masalah ini? Ya menurut gue sendiri dari mahasiswa UI menanggapi pandangan ini, seharusnya kan kampus jadi lingkungan yang bersih lah, bisa berdemokrasi, benar, aman juga. Nah, jadi kita tuh di kampus tidak boleh mencaci maki atau menyudutkan suatu pihak. Kita lebih ke arah demokrasi dan kita juga tidak mendukung penyimpangan. Kita tapi mendukung pembedaan, begitu. Kalau dari Marta sendiri gimana nih yang netral? Sudah mendengar pro dan kontra? Ya kalau kita kan sebagai generasi muda ya, kayak kalau melihat kita harus ngebiasain gitu loh, kayak ngelihat suatu isu gitu di media sosial, apalagi yang belum kita tahu isu itu benar atau enggak gitu. Kita tuh harus membaca dan menelaah itu terus dengan kepala dingin gitu, dengan cara yang kayak nggak emosi, nggak asal menilai gitu, kayak harus riset secara objektif dulu sih sebenarnya. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Tapi gue punya pertanyaan nih, Kak. Apa nih, Lang? Di antara kalian bertiga tuh punya temen yang punya penyimpangan gitu nggak sih? Aduh. Ya kita kan nggak tahu nih. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu Pertemanannya nih? berbeda-beda ya. Benar. Sebenarnya tuh kita mau ngundang yang si pelakunya itu ya, Kak. Cuman karena isunya lagi naik-naiknya, takutnya kan malah nanti dianya dijudge atau gimana. Itu kan nggak enak ya. Jadi makin bikin dia omongin yang iya benar, makanya kita jadinya ngundangnya ya buat ngasih pendapat aja gitu. Pro kontra. Jadi gimana, punya temen yang kayak gitu nggak sih? Ada sih, ada kan ya, pasti ya. Ada. Gue jujur gue ada sih. Cuman tuh kayak cuman tuh kayak nggak dipublish aja gitu. Ya mungkin yang tahu-tahu aja gitu ya, kalau misalnya ngelihat gitu, oh dia emang ya belok gitu. Benar. Jadi tuh kayak emang ada, cuman tuh kayak tadi Ade bilang juga, kayak dia nggak nge-publish gitu, nggak ketahuan aja, nggak di sosial media gitu. Ini kalau di levelin tuh, Mar, temen lu ini level berapa kira-kira mal? Iya nih, contohnya. Dari berapa ke berapa nih? Tingkat penyimpangannya tuh segimana gitu, dari 1 sampai 10 aja lah. Boleh, yang 10 dulu aja. Iya, 1 sampai 10. 8 sih ya, 8 sih. Lumayan dong. Nyimpang banget sih. Cuman kayak nggak ada yang tahu aja, yang kayak yang tahu tuh orang-orang terdekat doang mungkin ya. Dia juga private gitu. Emang yang dilihat tuh kayak gimana, Mar? Aduh, yang dilihat apa ya, maksudnya kayak gimana ya? Kalau dia lagi di depan gitu. Sikapnya mungkin, atau perilaku atau penampilan mungkin. Kayak kalau untuk kayak ketemu langsung dan kayak kalau orang-orang itu kayak ngeliatnya normal aja gitu, kayak penampilannya normal. Iya, normal, nggak ada. Tapi di belakang beda ya? Iya, dia mungkin untuk bersama pasangannya aja gitu. Menutupi mereka. Kalau Sela tadi katanya punya juga. Punya. Jadi dia tuh sebenarnya tuh aku nggak tahu ya menyimpang atau enggak, karena dia tuh sebenarnya keker badannya. Ya rata-rata kayak gitu nggak sih? Biasanya di tempat gym kayak gitu ketemunya. Iya benar. Dia tuh kayak badannya keker tapi tuh selai gitu. Tunggu. Tapi ini teman dari mana nih? Teman rumah, teman ada lah pokoknya. Ya. Nanti isu lagi. Menyebarkan itu. Tadi foto. Iya. Ini kan sudut pandang gue ya yang melihatnya. Jadi bingung gitu loh, dia badannya kekar tapi penampilannya tuh kayak slay gitu loh. Penampilannya slay itu kayak gimana? Gayanya kalau mirror selfie abis Mas slay badannya. Kita dari belakang.
Iya, coba balik lagi kalau lu nilai nih Sel. Dari 1 sampai 10 tingkat penyimpangan. Iya, berapa kan kalau dari mata 8. Siapa tuh Sela bisa lebih tinggi atau Enggak sih, kayaknya ini cuma 6 deh. Oh, nah. Cuman Karena dia belum tahu juga kan. iya, karena pastinya, nggak tahu kayak dong, cuma lihat di postingannya background. doang. Iya. Kebalikannya nggak sih? Kalau gua kan Betul. kayak dia udah pasti nih, tapi penampilannya beda. Kalau ini tuh belum pasti, tapi penampilannya udah kelihatan Iya, gitu. Siapa tahu dia emang begitu tapi beneran Tapi masih normal, masih Kita kan lurus kadang gitu kan. tahu. Iya. Iya, masih suka sama perempuan lah. Iya. gitu. Iya. Kalau dari Ade gimana nih? Kan kalau dari Sela udah 6, nih 8. Siapa tahu di sini dari Adenya berapa? Wah, alhamdulillah nih ya lingkungan gue tuh aman, bersih, gak ada yang menyimpang. Gak ada yang Nah, menyimpang. aman semua. Tapi kok bisa UI mengunggah kayak gitu ya? Nah, itu gue juga bingung tuh kenapa UI mengunggah hal tersebut. Iya. Soalnya kan di lingkungan teknik lah ya. Iya. Teknik kan keker-keker ya. Jangan-jangan yang Itu kan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kayaknya. Tahu kita. Untungnya di circle gue nggak ada sih, alhamdulillah. ya. Aman, alhamdulillah. Tidak ada yang menyimpang dan ya lain sebagainya dah. Tuh. Oke, berarti mantep banget nih guys. Dari pro, kontra, sama netral kita udah dengerin nih semuanya. Ya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan pentingnya tuh komunikasi. Bener Biar kita banget. tuh nggak ada salah paham. Betul. Iya. Iya, jadi ya walaupun kita menolak, tapi kalau ada teman kita yang kayak gitu, kita juga nggak bisa. Nggak boleh ngejudge. Ya, nggak Iya. bisa nyuruh dia buat jadi normal lagi, itu juga susah juga. Benar. Ya, yang penting Psikologi nggak sih? ya kita jangan terlalu menormalisasi lah. Iya. Kalau bisa kayak gitu tuh diingetin. Ya, hanya diingetin jangan dibully ya. jangan Kalau dibully. dibully malah mentalnya lah makin kena. Iya. Karena balik lagi kembali ke komunikasi. Iya. Betul. Gimana cara menyampaikannya? Oke, mungkin kayaknya segitu aja ya kan. Tuh. Podcast kita kali ini, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Saya Galang Maulana pamit undur diri. Dan saya Kayla. Daripada kalian pusing sendiri, mending cenut-cenut bareng kami. Stop. Ibu-ibu, anak-anak aktivitasnya banyak. Main bola, main sepeda, berenang. Belum lagi PR-nya. Makanya, lengkapi sarapannya dengan segelas energi Milo setiap hari. Milo dengan Active Go, kombinasi unik dari malt, susu, dan coklat, diperkaya dengan 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukungnya tetap sehat dan aktif. Milo, energi untuk mendukung aktivitasnya setiap hari. Dari Nestle. Nah, ini dia yang mulutnya pedas. Apa sih? Tuh, kan bener? Pasti pesennya Ayam spicy McD ya? cocok nih sama yang gila pedas kayak... Mas, siapa namanya? Kak, hot banget nih. Kayak yang itu tuh. Oh, Eda. Sukanya paha. Loh, kok dada? Make delivery. Weda emang gak ketebak ya? Kirain pendiam. Tahu sih sangat sebelah yang ganteng itu? Taunya... Dion kan? Tuh, Gary juga salah nebak kan? Sampai ketemu. Kemarin habis nganter pulang, kirain Weda suka. Taunya suka sama yang lain. Yang pedes memang suka bikin kejutan. Cobain kejutan pedesnya ayam spicy McD. Hanya di McDonald's.